Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, kali ini bosku kita akan membahas outlook nih. Lagi-lagi outlook ya untuk bulan April ya kan. Nah, kali ini kita pindah nih yang tadinya dari studio kita yang temanya tropikal, adem ya kan. Kita pindah ke studio yang temanya adalah api unggun ya kan, sesuai dengan kondisi market saat ini. Menyala abangku. Menyala abangku. Oke, nah, untuk membahas outlook kali ini, seperti biasa saya sudah mengundang analis spesial dari Pilar Mas Invest Indo Sekuritas, Arinda nih. Ya. Apa kabar Arinda? Baik. Gimana portofoliomu? Menyala nggak? Nggak baik juga sih, kayak Ya. apinya. Oke bosku, untuk mengetahui nih ada apa sih di bulan April ini, tetap tonton video ini sampai habis supaya bosku bisa mendapatkan insight untuk investasi di bulan April ini nih. Jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Nah, oke Rin. Jadi untuk pengawali outlook di bulan April tahun 2024 ini, coba mungkin kalau kata Peter Pan nih, ada apa denganmu? Jadi ada apa nih di bulan April nih kira-kira? Nah, jadi Ja, ini kan udah tanggal 17 April per kita bikin video ini. Oke. Nah, kedepannya tuh data-data yang perlu diperhatikan untuk sampai akhir April itu ada yang pertama indeks harga belanja personal inti Amerika, terus juga ada PMI manufaktur Tiongkok, terus juga ada GDP Eropa, juga ada neraca perdagangan Indonesia, dan yang terakhir ada BI rate gitu, di gitu. tanggal 24 April. Oke. Berarti ini lumayan banyak juga ya yang harus diperhatikan sebenarnya ya? Iya. Nah, Oke. tapi kan di bulan sebelumnya itu banyak yang di highlight nih, Ja. Nah, yang pertama itu Amerika udah ngerilis inflasinya secara year on year ternyata mengalami kenaikan yang tadinya 3,2 menjadi 3,5% year on year. Oke, naik ya berarti. Ya, terus juga ada unemployment rate-nya juga turun dari sebelumnya 3,9 jadi 3,8% year on year. Oke. Terus juga ada non farm payroll-nya dari sebelumnya 270.000 jadi 303.000. Gitu. Nah, tiga ini kan, ini nih penting nih buat keputusan The Fed buat mau memangkas tingkat suku bunganya atau enggak gitu. Nah, ketiga rilis ini ternyata jelek. Kenapa jelek gitu kan? Karena kami memperkirakan inflasi bakal naik lagi nih, inflasi Amerika. Gitu. Karena dia bawa dampaknya ke seluruh dunia juga ya kalau Iya. Amerika naik ya. Oke. Nah, kalau inflasinya naik, otomatis pemangkasan tingkat suku bunganya bunganya ketunda lagi ya. Iya, tertunda lagi Oke. kayak gitu. Aduh, gagal maning berarti ini. Hancur. Oke Rin, kalau tadi kita udah bahas Amerika dan beberapa poin-poin yang harus diperhatikan nih. Benar. Tapi kan terutama Amerika karena dia pengaruhnya besar ya, Benar. gitu kan. This is America. Kalau dari isu yang paling hangat nih Rin, seperti yang tadi kita udah bahas, market maupun dunia ini lagi menyala abangku nih ya kan. ya. Lagi parah banget nih, apalagi kemarin Iran sudah memberikan serangan ya kepada Israel. Nah, ini kira-kira ada dampaknya nggak nih lah yang berlangsung ke kita-kita nih? Yang pertama pasti dampaknya bakal terjadi inflasi global aja. Oh, aduh. Ya, dimana pasti harga komoditas bakal naik kayak minyak, terus batu bara, terus emas terutama. Terus juga ada nikel, tembaga, aluminium, pokoknya semuanya itu komoditas bakal naik nih. Karena Iya kan sih. karena kan pada istilahnya fear ya atau takut gitu. Jadi ya inflasi bakal naik. Terus pemangkasan tingkat suku bunga AS bakal lebih jauh lagi kemungkinannya. Iya, Jadi bener sih bener. kami awalnya tuh memprediksi nih pemangkasan tingkat suku bunga bakal terjadi di bulan Juni. Iya. Dari kami ya, kalau dari analisis kami itu tingkat suku bunga bakal dipangkas di bulan Juni ataupun di bulan September. Nah, tapi melihat resiko-resiko geopolitik dan inflasi AS yang naik juga, kami jadi mundur nih. Awalnya dari Juni, kami memprediksi mungkin bakal terjadi di bulan September atau Desember gitu. Minimal sekali atau 2 kali lah penurunan tingkat suku bunga AS di tahun gitu. ini. Nah, udah gitu, BI rate juga kami juga memprediksi kemungkinan BI rate
bakal naik di 6,25. oke. Nah, kalau misalnya ini emang resiko geopolitiknya semakin parah kayak gitu. Nah, ketegangan tadi, Ja, itu tuh sedikit miris sih, Ja, menurut aku ya. Mirisnya kenapa? Karena PMI Manufaktur Index di berbagai negara ini udah menunjukkan zona ekspansi. Jadi kayak di Tiongkok, terus di Amerika, terus di Eropa itu kayak udah udah di atas 50 poinnya atau di zona ekspansi kayak gitu. Jadi kayak udah mau naik nih perekonomiannya. Tapi tiba-tiba ada perang. Oh, turun lagi langsung gitu ya. males gitu. Takol ya kenanya ya. Iya. Oke Rin, itu kan tadi dari sisi global ya, dari global dan AS. Sekarang coba kita balik ke negeri sendiri nih Rin. Ya. Mungkin bisa kita mulai dari obligasi ya. Kalau kita bicara soal pasar modal nih, kita mulai dari obligasi dulu nih mungkin ya. Nah, kalau obligasi sendiri, Ja, sebenarnya bisa ngambil peluang nih dari sini gitu. Oh, jadi gitu. kami memprediksi imbal hasil obligasi itu bakal bermain di 6,9 sampai 7%, Ja. Gitu. Oke. Nah, jadi bisa diperhatikan ya untuk melakukan pembelian dan volumenya berapa. Gitu. Berarti ini sebenarnya karena dia lagi oke nih rate-nya, jadi emang saatnya masuk nih ya buat bosku nih, buat bosku nih yang mau cari cuan, buruan beli. What is that, bro? Oke Rin, kalau tadi kan dari obligasi ya, dan ternyata setelah dilihat ternyata ini adalah saat yang tepat untuk masuk nih. Nah, kalau dari bursa saham sendiri nih, ini gimana nih? Nah, kalau dari bursa saham sendiri aja, yang kemarin itu bursa Asia tuh ternyata kompak melemah. Padahal Tiongkok tuh baru merilis GDP-nya ternyata yang di atas ekspektasi pasar gitu. Jadi kan berarti bagus banget nih, Tiongkok udah mulai memulih nih perekonomiannya. Tapi ternyata tetap aja merah gitu kan, karena tadi ada resiko geopolitik, terus juga inflasi AS gitu kan. Jadi bisa jadi kita bisa menangkap peluang nih dari melemahnya saham-saham ini gitu. Kayak misalnya kemarin perbankan kan melemah nih. Nah, kita bisa tuh serok-serok kayak Iya, gitu. betul. Saatnya nyerok ya. Iya, salah satunya perbankan. Kayak BBRI, BBNI itu kemarin juga lagi turun semua tuh. Iya, Itu betul. saatnya nih bosku-bosku yang mau masuk nih ke perbankan. Oke nih peluangnya. Nah, tapi Ja, kita juga bisa menangkap peluang dari naiknya kayak harga komoditas tadi gitu. Misalnya kayak saham-saham coal atau batu bara gitu kan. Terus juga ada saham minyak atau oil. Terus juga ada saham gold, emas. Karena kemarin kan emas kan naik tuh harganya gitu kan. Jadi itu bisa ditangkep tuh peluang-peluangnya buat trading harian atau swing atau gitu. Nggak cuma saham aja ya, tapi dari komoditasnya pun juga bisa kita manfaatkan nih. Berpengaruh karena berpengaruh ke sahamnya gitu ya. Bener. Oke. Nah, udah gitu Ja, Rusia kan lagi kena sanksi nih dari Amerika dan Uni Eropa. Kayak misalnya harga minyak Rusia itu dibatasin gitu. Jadinya jadinya pendapatan si Rusia ini otomatis turun. It's a yellow card. Itu kan tadi minyak. Nah, baru-baru ini juga Amerika ngelarang impor nikel, terus juga ada tembaga dan aluminium dari Rusia. Otomatis pendapatan Rusia tuh turun. Padahal kan Rusia kan kita tahu sendiri lagi perang nih sama Ukraina itu. Jadi itu salah satu cara Amerika dan sekutunya buat ngedukung Ukraina kayak gitu. Nah, karena pembatasan tadi, otomatis harga komoditas makin naik lagi gitu. Jadi kita bisa nangkep peluang dari saham-saham komoditas kayak yang tadi kita udah sebutin ya. Tapi kalau bosku mau main aman, mungkin bisa ke sektor yang defensif kayak healthcare kayak gitu. Karena kan nggak akan berpengaruh juga. Iya, karena nggak berpengaruh secara langsung gitu ya. Bener. Berarti kasihan juga Rusia ya, udah jatuh timpa tangga gitu. Oke bosku, jadi gitu dia ya pembahasan dari monthly outlook di bulan April tahun 2024 ini nih. Kalau bisa disimpulkan nih, jadi kan dari AS sendiri itu ada peningkatan inflasi ya, terus juga tensi geopolitik ternyata mulai meningkat juga gitu kan, yang menyebabkan nih yang namanya penurunan tingkat suku bunga nih makin ketunda lagi nih gitu kan. Jadi sabar-sabar ya kan. Nah, untuk dari pasar Indonesia sendiri juga ternyata dari obligasi lagi chance yang bagus nih untuk bosku-bosku masuk, dan untuk di saham juga
mungkin ada beberapa sektor tertentu ya, seperti perbankan sama tadi sektor amannya, sektor healthcare ya. Itu bisa juga nih bosku cek-cek sahamnya. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada Arinda yang sudah membahas secara detail nih di bulan April ini ada apa nih. Terima kasih Arinda, dan terima kasih juga kepada bosku yang sudah menonton sampai habis video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Investinus Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pioneer Sekuritas Channel di Indonesia.